Amin. Jadi mari jangan jenuh-jenuhnya ketika kita memuji Tuhan, karena ketika kita memuji Tuhan itu ada kekuatan yang baru dari kita. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan nanti kita untuk kita kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan baca di dalam suratan 2 Petrus pasal yang ketiga. Petrus pasal yang ketiga, kita akan baca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-15. Sudah ketemu? Kita baca bergantian ya. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 9 mulai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi yang Tuhan akan tidak seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan penuh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan harus karena api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan dihilang-hilangnya. Jadi, jika segala sesuatu yang akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dengan cepat kedatangan dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menebus kembali menurut hikmat yang dikerjakan kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan sebuah tema renungan firman Tuhan saat ini, yaitu mengenai hidup di dalam kebenaran. Penting sekali kita harus bisa mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus sekali yang kedua. Kalau kita perhatikan di sini bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu, ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kedatangannya tadi dijelaskan seperti apa? Pencuri. Ya, mantan-mantan pencuri itu kencang riyen. Ya, kalian saya nggak ada grill kali dalam, ya. Tentu dia akan datang secara mendadak. Makanya seringkali disamakan seperti tamu tak diundang. Itu pencuri. Ya. Nah, kedatangan Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Bukan pribadi Tuhan itu seperti pencuri, tetapi kedatangannya artinya secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan ini yang harus bisa menjadi perenungan bagi saya dan saudara semua. Amin. Sebab ketika yang namanya datang secara tiba-tiba dan kita tidak dalam kondisi yang siap, ini akan membahayakan diri kita. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan bersama ini. Kita renungkan sejenak. Seandainya Tuhan tiba-tiba nanti malam datang, berikutnya pun siap main saudara. Coba kita renungkan kembali. Seandainya tiba-tiba nanti malam Tuhan datang, pun siap. Haleluya. Ya, harus siap. Ya. Coba kita renungkan dengan serius. Mungkin kita ragu-ragu. Gimana ya Tuhan? Aku
belum siap, aku kok masih begini, aku kok masih begini, dan lain sebagainya. Kok saya belum sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Ini mari kita berdoa. Sebab kedatangan Tuhan ini pasti, bukan mudah-mudahan, bukan ya kalau datang kalau tidak, tapi ini adalah merupakan sebuah kepastian bahwa Tuhan satu pasti akan datang ke dunia ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, mari kita renungkan, sudahkah kita mempersiapkan diri sebelumnya? Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, mari apa yang harus kita lakukan, harus kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ya. Makanya saya berikan sebuah tema bukan firman Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran. Sebagaimana yang sudah ditulis di dalam tadi dijelaskan di dalam ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda dalam perdamaian dengan dia. Ini yang harus kita miliki, ini yang harus kita persiapkan hidup kita supaya benar-benar di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat celah sedikit. Amin, saudara. Yang dimaksud cacat celah bukan cacat celah secara fisik, ya, tetapi cacat celah kehidupan kita, perbuatan kita, sikap kita, hati kita. Oleh karena itu mari kita siapkan bersungguh-sungguh. Karena banyak orang yang menganggap enteng, menganggap remeh, Bapak Ibu Saudara, mana kedatangan Tuhan ini? Dipikirnya, wah masih jauh, nggak tahu kapan, nggak ngerti, sehingga hidupnya semuanya sedih. Makanya mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9 tadi, ya, dijelaskan di situ bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya bahwa Tuhan tidak lupa, tidak sembrono, tidak asal-asalan, Bapak Saudara, ya, bahwa Dia benar-benar mau datang kembali ke dunia ini. Amin, saudara. Pasti akan datang ke dunia ini. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ya sabar. Nah ini, kenapa kok Tuhan nggak datang-datang? Ini yang perlu kita lakukan. Mungkin sudah puluhan tahun, ya, kita sudah mendengar Tuhan mau datang, kenapa kok nggak datang? Perhatikan, saudara. Di sini ditulis bahwa tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki apa? Ini tujuannya. Kenapa Tuhan masih mengulurkan waktu? Tuhan masih memiliki kesempatan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang kembali dan bertobat. Ini yang perlu kita renungkan, Bapak Saudara. Jadi kesempatan Tuhan itu harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita pakai dengan sebaik mungkin. Ya, bukan justru sebaliknya kita semakin sembrono di dalam kita menjalani kehidupan ini, Mas. Amin. Amin, saudara. Tuhan ini sabar, ini maunya supaya kita ini semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita renungkan waktu Tuhan itu sangat sebentar. Mungkin ukuran kita adalah begitu lama. Ya. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-8 di situ bahwa di hadapan Tuhan satu hari itu sama seperti 1000 tahun. Kita 1000 tahun, bagi Tuhan itu cuma satu hari. Ini coba kita renungkan. 1000 tahun hanya sama dengan satu hari. Kembali kita kalkulasi, seandainya umur kita sampai 80, ya mungkin paling banyak 100 gitu. 100 tahun. Kalau 100 tahun berapa persennya 1000? 10 persennya 1000. Kemudian perbandingannya adalah tadi satu hari.
bagi Tuhan. Satu hari itu 24 jam. Berarti kalau 10% yang tadi Mas ya, 10% nya 24 jam, berapa jam? 10% nya 24 jam berarti berapa? 2,4 jam. Umur kita itu di hadapan Tuhan mentok itu cuma sekitar 2,5 jam. Itu mawar kawan. 2,5 jam. Coba kita renungkan. Ini apa yang harus kita kerjakan? Ini apa yang harus kita perbuat? Dan kalau kita banyak melakukan hal-hal yang hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, ini kita akan menjadi akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Ya, akan terjadi penyesalan. Makanya hari ini yang lalu sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan bagaimana supaya kita itu benar-benar bisa mengikuti kehendak Allah, bukan lagi menurut apa yang kita mau. Amin. Amin, saudara. Mari kita renungkan. Di hadapan Tuhan, umur kita sangat terbatas. Yaitu tadi kalau 100 tahun, kalau cuma 80 tahun, kita jam. Kalau cuma 70 tahun, kita jam. Kalau cuma 60 tahun, berapa jam? Ini harus kita renungkan. Semakin pendek umur kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari dong saudara, kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri sedemikian. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjalani hidup ini supaya benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hidup yang benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Hidup yang benar-benar sejalan dengan kehendaknya Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Ya, ini harus kita lakukan. Ini harus kita perhatikan betul loh saya. Supaya nanti ketika Tuhan itu benar-benar ya kita sudah dalam kondisi yang siap. Sebab ketika Tuhan datang nanti loh saya, ini ada tanda-tanda yang sangat mengerikan. Ya, tanda-tanda yang sangat mengerikan. Coba kita lihat saudara, atau kita baca ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kemudian ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Tuhan, pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, kalau zaman dulu bumi dihukum dengan apa? Dengan air mata. Dan Tuhan sudah berjanji tidak lagi menghukum dengan air. Tapi nanti diganti, ya, bumi ini hukumannya bukan air, tapi dengan air saja sudah bingung. Apalagi kalau sudah dengan api. Saudara pernah melihat kebakaran? Pernah? Secara langsung? Apa nonton TV? Mana TV? Ya, kebakaran. Kebakaran saja sudah ngeri, sudah kasih ganti. Itu kan sebagian. Ini seluruhnya mengerikan. Unsur-unsur dunia ini akan dihancurkan. Langit, bumi, dan unsur-unsur dunia itu kan, dan juga ada matahari, bulan, dan bintang. Saudara mungkin pernah membaca bahwa sekarang ini ada negara yang bisa menciptakan matahari, ya, menciptakan matahari. Ya, saya juga heran, wah, ini manusia ini benar bisa menciptakan matahari. Kemudian kualitas matahari buatan manusia ini seperti apa? Apakah bisa juga untuk menjemur? Apakah bisa untuk memberikan kesehatan? Untuk bisa menumbuhkan tanaman dan sebagainya? Ya, seperti apa?
Saya juga pernah tahu. Memang manusia itu pintar, diberi akal oleh Tuhan. Ya, kan juga ada yang membuat telur, saudara membuat telur. Jadi kalau saudara makan telur negeri itu hati-hati. Ini ojo-ojo tidak keluar dari mantapnya ayam. Ya, ini dibuat saudara dan mirip sekali telur itu. Ya warnanya ya coklat seperti itu. Hati-hati. Makanya lebih baik makan telur yang langsung keluar dari mantapnya ayam tadi. Telurnya sendiri, telur ayamnya sendiri. Kembali ke tadi bahwa manusia sudah bisa menciptakan matahari. Ya. Dan kita renungkan bahwa matahari yang ciptaannya Tuhan saja ini nanti akan dihancurkan beserta dengan rekan-rekannya. Apalagi matahari buatan manusia. Hancur apa betul? Hancur apa betul? Hancur. Sepintar apapun yang dibuat oleh manusia, sebagus apapun yang dibuat oleh manusia, semuanya nanti akan hancur. Ini mengerikan. Tadi dijelaskan kondisinya bahwa di situ pada waktu hari langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Saudara kasih. Belakangan ini kadang kita sering merasakan ada gempa. Ada gempa begitu kita sudah secara manusia kita merasakan takut. Cocok gimana yang nanti bapak saya? Apalagi nanti kondisinya lebih daripada itu. Ya. Yang terjadi saat ini adalah semakin kecil. Ya. Semakin kecil. Kalau nanti itu betul-betul terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang begitu mengerikan, ketika Tuhan datang ke dunia. Oleh karena itu mari, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Apa saudaraku? Hidup dalam kebenaran. Kita perhatikan ayat 14. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah didamaikan oleh Tuhan melalui karya penyaliban Yesus di atas kayu salib. Ini sebuah harga yang sangat mahal. Ini tidak mudah dikerjakan oleh Yesus. Pengorbanan yang sangat hebat, penderitaan yang sangat hebat. Ya, sampai dia merasakan ketakutan, sedih hatinya, sudah karena merasa akan mengalami perpisahan untuk sementara waktu dengan Bapa surga, karena dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Ini tujuannya supaya kita bisa didamaikan kembali dengan Tuhan. Karena tadinya kita sudah jatuh di dalam dosa, sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa menikmati keselamatan. Tetapi ketika Yesus sudah menjadi jembatan kita, Dia yang mendamaikan kita, maka kita beri kesempatan untuk bisa memperoleh anugerah keselamatannya datang dari Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita ini benar-benar bisa hidup tidak bercacat, tidak bernoda. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, mari untuk kita bisa hidup seperti ini, tentunya kita harus sinkronkan hidup kita. Perilaku kita, perbuatan kita harus kita sinkronkan dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan menurut apa yang kita mau, bukan berkata orang, bukan berkata dunia, tetapi harus sudahkah kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau belum bagus saya, mari kita harus memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Jika masih ada kesalahan, ada dosa, ada hal yang tersembunyi di hadapan Allah, kita minta kepada Tuhan supaya kita benar-benar hidup kita disucikan oleh Tuhan.
Amin saudaraku. Haleluya. Coba kita akan lihat sekarang 1 Yohanes pasal 1. Jadi kalau Alkitab saya di bawahnya saja 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai yang ke 10 kita akan baca bergantian dengan saya kembali. Sudah ketemu? Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Judulnya itu adalah Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita boleh bersekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati. Kalau kita benar-benar mau hidup dalam kebenaran, mari kita berseru. Kalau kita perhatikan ini, ya kita harus hidup benar-benar di dalam terang Allah. Kita sudah dipindahkan oleh Tuhan dari kegelapan menuju kepada terang. Enak terang apa petang saudara? Ya, seperti kita saat ini berada di tempat ini, ya dengan adanya lampu ini, ya kita bisa menikmati terang. Ya, kalau pas mati lampu, ya kita mau beraktivitas, mau apa, bilang sudah. Apalagi kalau pas di rumah, wayang mangan, mati lampu. Jojo bukan nasinya yang diimpor, sambelnya yang diimpor. Ini kan repot sudah ya. Kalau pas mati lampu, ya. Jadi gelap itu sebenarnya nggak ini. Tapi kenapa banyak orang yang menyukai gelap? Ini yang harus kita lakukan. Padahal kita sudah dipindahkan oleh Tuhan kepada terang. Ya, sudah dipindahkan Tuhan menuju kepada terang. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah dipindahkan oleh Tuhan kepada terang, ya kita harus benar-benar hidup di dalam terang. Ya. Bagaimana hidup di dalam terang Allah? Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam ayat yang 7 di sini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau kita hidup dalam terang, sebenarnya kita benar-benar hidup kita ini diperbaiki, disucikan oleh Tuhan. Apa saudara? Ini keuntungan, berkat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kita. Makanya ketika kita sudah dipindahkan dari gelap menuju terang, jangan lagi kita kembali kepada gelap. Makanya Rasul Paulus juga ingatkan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Makanya janganlah kamu jadi pasangan yang tidak seimbang seperti itu. Makanya ingat ini loh saya kasihkan Tuhan, supaya kita benar-benar bisa menyatu bersama-sama dengan terang. Ya. Jadi ini harus kita lakukan. Kita harus benar-benar hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran. Ya. Dan jika kita ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita harus memiliki pengakuan di hadapan Tuhan. Dan situlah kita benar-benar disucikan hidup kita, lebih lagi disucikan. Ayat 89, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Kalau kita berdosa, kemudian kita mengaku tidak berdosa. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, maka hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Hari Kamis yang lalu yang hadir hari Kamis, ya, sudah belajar bersama-sama, belajar dari kehidupan Daud, di mana Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Dan ketika dia melalui pengakuan di hadapan Tuhan, melalui kata, sungguh hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya diperbarui oleh Tuhan, dan hidupnya terus dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita juga mau belajar seperti itu, juga mari. Kalau masih ada hal-hal yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita benar-benar disucikan hidup kita ini dari segala kejahatan. Sebab kalau kita masih hidup di dalam kejahatan, kita tidak ada kesempatan untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan nanti ketika Tuhan datang ke dunia ini. Ini benar, ya, ini benar. Ini harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu mari kita harus betul-betul hidup di dalam terang. Kita hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Amin, saudara. Jadi mari kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan dengan cara hidup yang benar. Kita jangan seperti orang-orang dunia berpikir bahwa hari kiamat masih jauh, kedatangan Tuhan masih lama. Baru saya jelaskan tadi bahwa kedatangan Tuhan seperti itu. Jadi harus bisa menjadi perlindungan bagi saya dan saudara untuk mempersiapkan diri kita, untuk selalu memperbarui hidup kita. Hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Allah kita perbarui, sampai benar-benar kita tidak kedapatan cacat celah ketika Tuhan datang kembali ke dunia. Amin, saudaraku. Jadi kedatangan Tuhan yang masih belum tiba. Ya. Ini jangan sampai kita pakai untuk hidup menurut kemauan kita sendiri. Kita selalu gunakan, tetapi kesempatan yang ada yang kita pakai untuk terus bisa memperbarui hidup kita, supaya semakin hari semakin berkenan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang nanti kita benar-benar sudah dalam kondisi yang siap, dan kita bisa diangkat bersama-sama dengan Tuhan untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini yang dilakukan kita saat ini. Biarlah menjadikan kita semangat. Amin.